Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raihanah, mahasiswi program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 181091422016. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi kognitif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah MC Psikolog. Dalam video ini akan dibahas mengenai decision making. Decision making yang baik adalah skill yang setiap orang harus miliki. Karena kita setiap hari selalu dihadapkan dengan setidaknya dua pilihan. Terkadang sesuatu yang kompleks, terkadang juga sesuatu yang cukup sederhana. Sebenarnya, apa sih decision making itu? Menurut Devi pada tahun 2012, decision making adalah proses kognitif dalam memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Kita mungkin dihadapkan pada setidaknya dua pilihan setiap harinya. Ketika melakukan decision making, otak kita memproses semua informasi untuk memastikan kita mengambil keputusan terbaik, dan ini akan menguras energi kita. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa decision making membuat kita berpikir ekstra dan hal ini membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu, akan ada proses simpel dalam membuat keputusan. Dan kita tidak perlu selalu memikirkan banyak informasi untuk hanya satu keputusan saja. Hal seperti ini merupakan jenis pengambilan keputusan terprogram, yaitu dianggap sebagai suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Misal, ketika kita lapar dan kita tahu bahwa makanan di warung A enak dan murah, kita akan langsung mengambil keputusan untuk makan di warung A tanpa perlu mempertimbangkan banyak hal lagi, karena informasi tersebut sudah ada di dalam otak kita, dan dinilai sebagai suatu keputusan yang efisien. Di sisi lain, ada jenis keputusan yang tidak terprogram, di mana keputusan ini diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, serta dampaknya. Dalam mengambil keputusan, tidak hanya keputusan itu sendiri yang kita pikirkan, tetapi juga mengenai konsekuensi. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan setiap konsekuensi memiliki konsekuensi lainnya. Kemudian, bagaimana sih proses-proses dari decision making? Yang pertama, ada identifikasi masalah. Ini adalah proses di mana kita mengenali sebenarnya apa dan bagaimana sih masalah yang kita hadapi untuk kemudian harus melewati proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pengumpulan data dan penganalisisan data. Setelah kita memahami permasalahan yang ada, kita akan mengumpulkan data atau informasi tambahan mengenai permasalahan yang ada dan kemudian menganalisisnya dari sudut pandang kita. Yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Dengan adanya analisis sebelumnya, maka akan muncul alternatif pemecahan masalah dengan segala keuntungan dan konsekuensi pada masing-masing alternatif yang sudah dibuat. Yang keempat adalah pemilihan alternatif. Dari beberapa alternatif yang sudah ada, akan dipilih alternatif yang dianggap paling bagus dari segala sisi. Pilihan terbaik adalah memilih alternatif dengan keuntungan terbesar dan konsekuensi buruk terkecil. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Setelah melalui beberapa proses sebelumnya dan mengantongi segala kemungkinan yang mungkin terjadi pada pilihan yang sudah ditetapkan, maka keputusan yang sudah diambil akan dilaksanakan. Terakhir, yang keenam, ada pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Pelaksanaan keputusan yang sudah diambil kemudian diamati, apakah sesuai dengan harapan dan segala kemungkinan konsekuensi yang sudah dipikirkan sebelumnya. Apabila alternatif yang dipilih dinilai efisien, maka alternatif ini mungkin akan menjadi pilihan yang akan dilakukan lagi pada kasus permasalahan serupa, agar tidak membuang energi untuk melalui proses-proses memilih seperti sebelumnya. Lalu, apa fungsi dari decision making ini? Decision making sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah mempunyai fungsi sebagai sumber awal dari semua aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Misal, apakah kita memilih untuk langsung bangun setelah mendengar bunyi alarm, atau
kita mematikan alarm tersebut lalu tidur kembali. Selain itu juga decision making berfungsi sebagai sesuatu yang bersifat futuristik. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.